Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur ya atas segala nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali di dalam podcast Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, sudah 2 hari ini ya saya berada di Kabupaten Sleman di Yogyakarta, yang beberapa waktu lalu ya dihebohkan dengan politik dinasti yang disampaikan oleh pengamat Ade Armando ya. Dan hari ini mencoba untuk meneruskan ya pembahasan kita tentang yang podcast kemarin ya. Jadi kemarin kita membahas tentang satu kata-kata yang sangat ya tidak enak didengar, apalagi disampaikan oleh seorang calon presiden nomor urut 2 ya. Jadi saya sedikit melanjutkan ya, berkenaan masih di dalam debat capres ya, yang perdana ya, yaitu berkenaan dengan sorry ya, saya nggak mencari jabatan, nggak mencari ini, nggak mencari itu gitu ya, tapi ini saya jadi teringat lagi dengan banyak gelar-gelar yang disampaikan kepada presiden kita ya. Nah, termasuk akhirnya ternyata semuanya ini menjadi sesuatu yang ditiru oleh calon presiden nomor urut 2 ya. Tidak mencari jabatan, tidak mencari ini, tidak mencari itu gitu ya. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya ya, bagaimana seorang Prabowo Subianto ya menikahi putri seorang presiden ya, yaitu Presiden Soeharto ya, yang dengan sangat cepat kilat gitu ya, kemudian harus berpisah ya, bersamaan dengan kejatuhan ya, Bapak Presiden Soeharto gitu ya. Saya sempat tanya kanan kiri ya, atas bawah gitu ya, ada persoalan apa ya antara Prabowo dengan siapa itu, Titik ya kalau tidak salah ya, Titik Soeharto ya. Jadi tidak ada persoalan apa-apa dalam konteks hubungan mereka ya, yang jadi satu soal ya, soal politik ya. Jadi kalau kita mencoba rekam jejak ya dari sana sendiri ya, betul ya bahwa Prabowo itu cerdas ya, punya IQ bagus ya, tetapi tentu saja perkawinan dengan Titik Soeharto sebagai anak Presiden Soeharto ya tidak bisa lepas dari sebuah perkawinan politik ya. Salah satu bukti yang nyata ya, begitu Soeharto jatuh maka dengan secepat kilat gitu ya, mereka harus berpisah gitu ya. Dan kalau tidak ingin apa-apa ya tidak perlulah mendirikan partai Gerindra gitu ya. Jadi tentu dengan mendirikan partai ada tujuan ya. Salah satu tujuannya adalah meraih menjadi presiden ya. Akhirnya ditempuh ya, mulai dengan menjadi calon wakil presiden tidak jadi ya, menjadi presiden
2 kali tidak jadi ya. Jadi apa betul pernyataan ya saya tidak ingin jadi apa-apa ya, dan akhirnya di pencalonan yang keempat ini ya, dengan calon wakil presiden dulu ya, harus menggandeng gitu ya lawan politiknya 2 kali ya. Jadi lagi-lagi apa kalau tidak bukan untuk sebuah ambisi kekuasaan ya. Bahkan kemudian juga banyak hal-hal yang ya tidak digubris lagi ya, soal etika itu ya, sampai mengatakan etika dasmu ya, gitu ya. Jadi jangan begitulah Pak Prabowo gitu ya. Jadi ya terus terang saja memang niatnya mau jadi presiden gitu ya, dan sama juga dengan kisah pernikahannya, perkawinannya ya. Sekarang juga kisah ya bagaimana mencalonkan putra presiden ya, yang sekarang jadi presiden ya, tidak lain tidak bukan ya untuk upaya maksimal supaya bisa menjadi RI 1 ya. Jadi tidak usahlah berkata-kata yang lain ya, jadi akui saja. Jadi kalaupun berargumen ya jangan argumen-argumen yang seperti itu, yang sangat mudah dipatahkan oleh orang awam seperti saya misalnya itu ya. Jadi itu saja ya Pak Prabowo ya. Saya sebenarnya terus terang menyayangkan gitu ya, kalau Anda berkata bahwa sudah tidak ingin apa-apa ya, silahkan mengundurkan diri saja sebagai calon presiden, enak aja gitu ya. Jadi tidak begitu ya, karena saya sebenarnya memang dari sejak kejatuhan Soeharto ya, bagi saya sebenarnya Prabowo sudah selesai gitu ya. Walaupun di tahun 2019 ya dengan terpaksa saya harus memilih Prabowo karena kekecewaan saya terhadap Jokowi gitu ya, karena pilihannya hanya ada 2 gitu ya. Kalau ada yang lain ya mesti pilih yang lain, kalau memang yang lain lebih baik ya saya kira yang rasional sajalah gitu ya, tidak usah terlalu emosian gitu ya, santai saja, santai gitu ya. Takut Pak, sudah tua Pak ya, sudah umurnya sudah bukan muda lagi ya. Jadi hati-hati gitu ya mengelola emosinya gitu ya. Ya sudah baguslah joget-joget gitu ya, teman. Kalau joget-joget ya enggak usah nyalon jadi presiden, joget-joget saja bareng sama saya nih, jalan-jalan kaki ya, untuk menjaga kesehatan kita gitu ya Pak Prabowo ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan konten ini ada manfaatnya ya untuk ketawa-ketawa saja ya. Mari kita terus langkahkan kaki kita ya, jadi untuk terus berjalan kaki setiap hari ya, minimal 30 menit ya. Semoga kita tetap sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.